والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ikhwah semuanya, kita tadabbur Quran lagi ya sebagaimana biasa. Dan apalagi ini momentum bulan Ramadan, mari kita perbanyak membaca dan tadabbur Al-Qur'an. Barusan saya bacakan Quran surat ke-3 ayat ke-7 ya. Ayat sebentar. Betul, ayat ke-7 ya. Jadi artinya Allahu a'lam, dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab atau pokok-pokok Al-Qur'an, dan yang lain yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, ya, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Subhanallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Quran ini ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, ya, muhkamat, jelas. Artinya secara denotatif bisa mudah dipahami oleh manusia, ya. Dan itu adalah ayat-ayat tentang tauhid, ya, di mana Allah mengatakan la ya'buduna illallah, janganlah engkau sembah kecuali Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukanku dengan segala sesuatu apapun. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah contoh ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat, ya. Contoh ayat-ayat muhkamat yang jelas, yang secara makna mudah dipahami oleh manusia. Di sini disebutkan, kemudian ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Artinya ayat-ayat yang memiliki beberapa makna atau memiliki makna majazi yang memang hanya para ulama yang alim yang mempelajarinya dengan intens yang mudah memahaminya. Bukan berarti tidak bisa dipahami, ya, tapi mereka yang betul-betul intens mempelajarinya, mempelajari misalnya asbabun nuzulnya, hadis-hadis yang berkaitan dengannya, atau tafsir-tafsirnya dari hadis atau dari ayat yang lain, mereka lah yang mempelajari itu yang bisa mudah memahaminya. Sedangkan kita yang awam mungkin harus bertanya kepada mereka, gitu ya. Jadi di sini disebutkan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit cenderung mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ya, cenderung mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Contoh, misalnya ada yang orang yang mengatakan boleh kita meminta kepada mayit orang soleh, boleh kita meminta kepada kuburan orang soleh, karena dikatakan orang-orang soleh itu atau para syuhada misalnya itu tidak wafat di sisi Allah, mereka hidup mendapatkan rezeki. Contoh itu di surat di ayat kalau nggak salah surat Al-Baqarah ayat ke-165 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat lah referensinya. Nah, ayat ini sebetulnya cukup jelas juga sebetulnya, tapi kemudian orang-orang menjadikan ayat itu sebagai dalih bolehnya meminta kepada mayit, berdoa kepada mayit, beribadah kepada mayit, karena dianggap mayit orang soleh ini, syuhada ini memiliki kedekatan di sisi Allah sehingga bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Nah, ini adalah masalahnya seperti itu. Padahal di ayat yang lain yang muhkam dikatakan tidak boleh meminta kepada selain Allah. Dikatakan janganlah engkau beribadah kepada selain Allah, ya. Dan dikatakan lagi seperti dalam surat Az-Zumar dan surat Yunus ke-18, Az-Zumar ayat ketiga, bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan yang mereka sembah selain Allah itu adalah pemberi syafaat saja, untuk mendekatkan diri saja. Sebetulnya sudah ada contoh gitu ya di ayat-ayat yang muhkam. Makanya mari kita pahami ini
ya, bahwa dalam ayat-ayat yang muhkam tauhid itu sudah sangat jelas bahwa tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun meskipun dengan dalih sebagai pemberi syafaat. Karena di ayat yang lain sudah jelas ya, di Quran surat Yunus ayat ke-18 sangat jelas sekali. Ya, artinya itu letterlek gitu ya. Maknanya itu sangat clear gitu ya. Dikatakan lagi di dalam surat yang lain ya bahwa tidak ada atau tidak bisa siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat tetap diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan tetap langsung diminta kepada Allah. Allah juga berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku langsung gitu ya. Mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Jadi tidak ada permintaan melalui pihak lain seperti di kecamatan misalnya ya. Minta izin kepada staf kecamatan untuk diberikan untuk meminta sesuatu kepada Pak Camat, untuk mengajukan proposal kepada Pak Camat, misalnya seperti itu. Karena menganggap Allah seperti itu saja sudah suatu keburukan ya, sudah suatu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidakadaban kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah disamakan dengan raja-raja di dunia, bahwa mereka memerlukan perantara-perantara agar rakyatnya bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu untuk tadabbur kita kali ini, semoga bermanfaat. Diingat surat dan ayatnya, surat ketiga ayat ke-7 ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, ila akhir ayat ya. Jadi di sini juga merupakan kabar bahwa orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit biasanya mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, mengatakan bahwa orang-orang yang wafat syahid itu merupakan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa gitu ya. Padahal artinya tidak seperti itu gitu. Ya, padahal maknanya tidak seperti itu. Allah hanya mengatakan orang yang wafat syahid tadi hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Apakah di situ disebutkan bisa memberikan wasilah? Tidak. Nah, tapi dicari-cari takwil dan fitnahnya oleh orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit tadi. Itu adalah kabar dari Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-7 tadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.